Hola, ¿cómo está? Kita kembali bertemu di program kita belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita langsung saja kepada pembahasan atau pelajaran kita untuk kesempatan kali ini. Oke, vamos. Oke, di sini ada no I dan I dengan tanda tanya. Pada parte sebelumnya kita telah membahas tentang kata I ya. I ya. Kita sudah bahas ini yang artinya adanya sesuatu. Misalnya untuk mengatakan, oh, ada buku di meja itu. Nah, itu adanya itu pakai I gitu ya. I un libro sobre la mesa misalnya itu ya, ada sebuah buku. Jadi kata ada itu kita ungkapkan dengan kata I ini. Kalau misalnya ada banyak rumah di sini, ya I juga itu. I many houses atau a lot of houses here around here. Itu adanya itu kita ungkapkan dengan kata I. Ya, kalau dalam bahasa Inggris waktu itu kita jelaskan, kita ungkapkan dengan kata there is atau there are. Tapi untuk bahasa Spanyol hanya satu, baik bendanya jamak maupun tunggal, kita tetap menggunakan kata I. Nah, kita akan melanjutkan kata I ini sebetulnya, karena kita belum sempat bagaimana menggunakan kata I dalam bentuk negatif atau pertanyaan. Ya, misalnya, bagaimana kita mengatakan atau bertanya, apakah ada bank di sekitar sini? Apakah ada restoran dekat-dekat dari sini gitu? Nah, itu pertanyaan. Dan juga bagaimana kalau negatifnya? Bagaimana kita mengatakan tidak ada makanan di sini, tapi ada minuman-minuman gitu ya? Nah, itu negatif ya. Atau tidak ada universitas di sini, tapi ada sekolah SMA gitu ya misalnya. Tidak ada, itu bagaimana mengatakannya, mari kita lihat ya. Jadi yang I kita sudah bahas. Nah, untuk mengatakan tidak ada itu kita pakai yang no I ya. Jadi kalau waktu ada itu kita pakai I saja, kalau tidak ada kita pakai no. Tambahkan kata no di depan dari kata I ini. Jadi no I gitu ya. Ini tidak bersambung ya, ini sendiri terpisah. Ya. Jadi no I gitu. Misalnya kita mengatakan tidak ada makanan di dapur misalnya, tapi boleh disambung misalnya, tapi ada minuman, nah gitu. Jadi gimana itu? Oke, kita misalnya gini, bahasa Indonesianya dulu ya. Kita mengatakan tidak ada, ya. Tidak ada makanan di dapur. Nah, ini gini dulu. Kalimat negatifnya saja dulu. Bagaimana mengatakan ini? Nah, sekarang karena tidak ada, kita pakai yang no I ini. Ya. No I. Nah, makanan itu kan comida ya. Jadi no hay comida. Di mana? Di dapur katanya. And itu dia. And di dapur. In the kitchen. Jadi en la cocina. En la cocina. Nah, jadi tidak ada makanan di dapur. Tidak adanya itu no hay. Ya. Jadi no hay tidak ada apa makanan comida. Di mana? En la cocina, di dapur, in the kitchen. Jadi inilah hasilnya no hay comida en la cocina. Jadi itu artinya tidak ada makanan di dapur. Ya. There isn't any food kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. There isn't any food in the kitchen. Atau there is no food in the kitchen boleh. Ya. Nah ini
kalimat negatif yang menggunakan kata I, yaitu kita memerlukan kata no di depan I-nya itu, ya, no I. Kalau ada I tanpa no, ya. Nah, kalau ini mau disambung, bisa juga. Misalnya, tidak ada makanan di dapur, tapi ya, ada minuman-minuman gitu. Ada banyak, bahkan banyak minuman mah gitu, tapi makanannya nggak ada gitu ya. Boleh kalau gitu misalnya. Tidak ada makanan di dapur, tapi ada minuman di dapur ya. No hay comida en la cocina, misalnya ya. Pero hay banyak minuman, bahkan bukan hanya ada tapi banyak. Kalau minuman banyak ya, tapi makanan kebetulan nggak ada. Jadi kasusnya begitu. No hay comida en la cocina, pero hay muchas. Muchas itu banyak ya. Kata muchas ini artinya banyak. Untuk benda feminin. Kalau untuk benda maskulin kan muchos. Karena minuman bebida itu feminin, maka kita pakai yang muchos, bukan yang muchas. Kita pakai yang muchas, bukan pakai yang muchos. Si hay muchas bebidas. Ya. Jadi, no hay comida en la cocina, pero hay muchas bebidas. Tidak ada makanan di dapur, tapi ada banyak minuman tuh. Kebetulan kalau mau minum banyak gitu ya. Kebetulan kalau makanan tidak ada. Kalau jadi tidak ada makanan di dapur, tapi ada banyak. Nah, kalau disambung ini ya, disambung. Oke. Disambungnya, tapi mengatakan tapi ini sambungannya ya. Pero hay muchas bebidas. Ini mah sambungan ya. Tuh. Karena di sini tidak ada kan. Tapi kita tahu maksudnya ya. Tidak ada makanan di dapur. No hay comida en la cocina. Tapi ada banyak minuman. Pero, tapi itu kan pero. Hay muchas bebidas. Ya, kita tahu ya. Ini memang ini nggak disambung dengan tapinya ya. Kita sudah mengerti maksudnya. Tuh. Right. Nah, sekarang bagaimana kalau mau bertanya? Nah, ini dihapus dulu ya. Dihapus. Kalau mau bertanya misalnya, apakah ada makanan di dapur kan gitu kalau pertanyaannya ya. Apakah ada makanan di dapur? Nah, untuk itu kita buatkan dulu kalimat positifnya. Seolah-olah kita mengatakan ada makanan di dapur. Nah, ada makanan di dapur gitu ya. Ada makanan di dapur itu kan. Ada makanan di dapur itu kan hay comida. Hay comida di dapur. In the kitchen en la cocina, ingat ya? En la cocina. Hay comida en la cocina, artinya ada makanan di dapur. Nah, kalau mau bertanya, lagi-lagi ini kalimat positifnya ya. Kalau mau bertanya gimana? Nah, untuk kalimat bertanya yang menggunakan kata ay ini, seperti ini, hay comida en la cocina, maka pertanyaannya sama dengan ini. Tidak dirubah-rubah. Hanya saja di dalam tulisan kita beri tanda tanya seperti biasanya. Yaitu tanda tanya terbalik di depan dan tanda tanya yang biasa di belakang kalimat. Kemudian intonasinya kita buat intonasi bertanya, ya. Jadi misalnya gini, ya ini sekarang kita bacanya gimana? Hay comida en la cocina, ya. Hay comida en la cocina, kan itu bertanya, apakah ada makanan di dapur? Itu bertanya. Maka itu untuk pertanyaan tidak merubah kalimat positifnya, tapi hanya memberikan tanda tanya terbalik di depan dan normal di belakang dalam tulisannya, dan di dalam lisannya intonasinya harus jelas bahwa itu sedang bertanya. Kalau tidak nanti kita tidak dijawab karena disangka kita tidak bertanya. Misalnya hay comida en la cocina, itu kan bukan bertanya, itu memberitahu ya, memberitahu statement, pernyataan. Tapi kalau hay comida en la cocina, nah itu kan bertanya. Tentu akan ada yang menjawab tergantung situasinya. Jadi sekali lagi
Ini artinya apa tadi? Apakah ada ya? Apakah ada makanan di dapur? Nah, ini ya. Apakah ada makanan di dapur? Ai komida enakosina. Jadi ini sama seperti kalimat positifnya, tapi intonasinya yang berbeda, dan juga kalau dalam tulisan ada tanda tanya ini ya. Nah, itulah cara membuat kalimat pertanyaan yang menggunakan kata I tadi ini ya. Jadi bagaimana bertanya seperti ini. Kalau kalimat negatifnya tidak ada apa gitu, itu pakai kata no di depannya, jadi no I ya. Kalau kalimat bertanyanya sama dengan kalimat positifnya. Nah, itu penjelasannya. Mungkin satu lagi contoh boleh ya. Ini sudah ya. Alright. Dengan pengetahuan ini maka kita bisa misal mau bertanya dengan ini ya. Ini ada vocab sedikit. Ini iglesia itu artinya gereja, mezquita artinya masjid, pescado ini ikan yang siap dimakan ya. Pescado ini pengertiannya ikan yang siap dimakan. Kalau ikan yang liar itu disebut pes ya. Ini asalnya pes. Jadi kalau kita melihat ikan di kolam itu pes, bukan pescado. Kalau pescado ikan yang siap dimakan. Ini ada pollo frito. Pollo itu ayam, frito digoreng gitu ya, fried. Jadi ayam goreng, pollo frito. Arroz, nasi. Pan, roti. Jadi dengan itu, dengan vocab sedikit ini dan pengetahuan kita bagaimana membuat pertanyaan dan kalimat negatif, kita bisa misalnya menerjemahkan dari kalimat bahasa kita, misalnya bagaimana bertanya, misalnya apakah ada nasi gitu ya di meja, misalnya di meja makan gitu lah. Jadi apakah ada nasi di meja? Bertanya ya. Bagaimana apakah ada nasi di meja itu? Pertanyaannya tentu ini ya. Apakah ada nasi di meja? Nah, nasi kan tadi itu mana? Arroz ya. Arroz. En la mesa boleh, sobre la mesa boleh ya. Arroz di atas meja itu bila sobre la mesa ya, on the table gitu ya, atau en la mesa. Arroz en la mesa boleh itu, en la mesa atau sobre la mesa ya. Arroz en la mesa. Apakah ada nasi di meja itu? Jawabannya mungkin dia menjawab tidak ada ya. Oh, tidak ada nasi di meja. Jadi jawabannya gimana itu? No, tidak ada. No, arroz. Nasi. No, arroz en la mesa. En la mesa. Misalnya gitu ya. Tidak ada nasi di meja, tapi ada roti gitu misalnya gitu kan. Jadi no hay arroz en la mesa, pero tapi ada roti, pero hay roti ini kan pan. Ya udah sebutin pan. Nah, ini kan jawabannya sudah jelas ya. Nah, ada pertanyaan, apakah ada nasi di meja? Hay arroz en la mesa? Yang ditanya menjawab, tidak ada nasi di meja. No hay arroz en la mesa. Tapi ada roti. Tapi pero ya. Pero hay pan. Ya tentunya di meja itu juga. Jadi ini kita sudah bisa menjawab seperti ini. Kalimat negatif. Kemudian juga bisa bertanya.
Hay arroz en la mesa? Apakah ada meja? Apakah ada nasi di meja? Orang yang hitam jawab, no hay arroz en la mesa. Tidak ada nasi di meja. Tapi ada roti, pero hay pan, gitu saja. Ya. Nah, jadi inilah bahasan kita tentang bagaimana membuat kalimat negatif dengan kata I, ya, yaitu no I, dan juga bagaimana membuat kalimat bertanyanya, apakah ada gitu. Itu pakai seperti kalimat positifnya tidak dirubah, hanya intonasinya aja, intonasi tanya, dan dalam tulisannya kita menggunakan tentu tanda tanya seperti biasanya ya, terbalik di depan dan normalnya di belakang kalimat itu. Ya, jadi kita sudah bisa menjawab pertanyaan seperti ini tadi. Apakah ada nasi di meja? Hay arroz en la mesa? Kita jawab, oh nggak ada nasi di meja, tapi ada roti. No hay arroz en la mesa, pero hay pan. Nah, gitu ya. Nah, inilah bahasan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami ya. Dan kalau dianggap bermanfaat, ya tolong di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe itu untuk mempermudah kita mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan bagi yang punya pertanyaan seperti biasanya, baik mengenai bahasan kita kali ini maupun mengenai hal lain, sepanjang itu tentang bahasa Spanyol, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan Pak Mi jawab atau Pak Mi balas. Ya, oke. Dan akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program kita belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Mi El Bonito. Kita bertemu lagi di parte berikutnya. Muchas gracias y hasta luego.